Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama Bapak hormati, Bapak banggakan anak-anakku kelas 6 yang sangat luar biasa, yang hebat. Alhamdulillah, Bapak senang sekali bisa melihat anak-anakku tahun ini kelas 6 yang sangat luar biasa tentunya. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa belajar menuntut ilmu meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi mudah-mudahan semangat kita tetap menjadi yang paling utama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya anak-anakku. Baik, anak-anakku kelas 6, Bapak ucapkan terima kasih. Baik 6A, 6B, 6C maupun 6D. Alhamdulillah di tahun pelajaran yang baru ini, tahun pelajaran 2020-2021, Bapak diberikan amanah untuk bisa bergabung di kelas 6. Alhamdulillah, Bapak ucapkan selamat datang juga untuk kalian yang sudah hampir menyelesaikan pendidikan dasar kalian, karena sekarang sudah di kelas 6. Tidak terasa ya, dulu Bapak ingat sekali kalian, wajah-wajah kalian ketika kelas 1 sangat lucu, sangat imut. Alhamdulillah sekarang sudah hampir dewasa, kelas 6 semua. Baik, anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita awali pembelajaran kita bersama dengan Bapak. Nanti kita akan belajar bersama-sama pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Baik, untuk bab 1 yang akan kita pelajari adalah tentang Asmaul Husna. Mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, tentu ketika mendengar kata Asmaul Husna sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Nanti kita akan belajar banyak tentang Asmaul Husna, tapi sebelumnya Bapak mengingatkan bahwa kalian ketika berada di rumah seperti ini, Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan agar kalian bisa terbiasa memiliki sikap disiplin di rumah. Seperti apa contohnya? Yaitu seperti melaksanakan sholat fardu berjamaah. Kalau memang ayah kerja, ada mama berjamaah sama mama. Kalau misalkan mama kerja, ayah di rumah berjamaah sama ayah. Kalau memang ayah dan mama pergi kerja, berjamaahlah di rumah sama adik dan kakak. Baik, yang berikutnya Bapak ingatkan kalian ketika di rumah ataupun dimanapun berada harus terbiasa memiliki sikap sopan santun, ya, menghormati kedua orang tua dan siapapun yang lebih tua dari kalian. Berikutnya yang paling penting juga, kalian harus terbiasa menjaga kesehatan dengan cara makan bergizi dan istirahat yang cukup serta yang teratur. Insya Allah kita semua akan sehat, selamat dari pandemi COVID-19 ya. Baik anak-anakku sekalian, dulu di kelas 1 dan di kelas 2 Bapak sudah mengenalkan kalian tentang Asmaul Husna ya. Nah di kelas 6 ini kita juga akan kembali belajar tentang Asmaul Husna, hanya saja Asmaul Husna bagian yang lain. Oke, kita harus cari tahu dulu ya. Asmaul Husna, apa sih sebenarnya Asmaul Husna itu? Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik milik Allah. Nah, kalaulah manusia saja punya nama, hewan punya nama, tanaman punya nama, Allah juga punya nama. Bedanya apa? Kalau manusia namanya hanya satu, tapi kalau Allah namanya ada 99. Nah, 100 kurang 1. Nah, seperti tangan Bapak ini nih. Nah, di sini ada, di sebelah kiri ada angka 81. Sebelah kanan ada angka 18. Kalau ditambah, nah, angka Arab ini ya, kalau ditambah jadinya 99. Pas dengan jumlah Asmaul Husna Allah. Baik, tapi bukan berarti Allah itu ada 99. Bukan. Allah tetap satu. Allah jumlahnya tetap satu. Yang 99 adalah Asmaul Husnanya. Nah, kok kita tahu dari mana? Terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Terima kasih. Kemudian apa sih manfaatnya kita mempelajari Asmaul Husna? Adalah agar keimanan kita semakin bertambah dan meningkat. Baik, anak-anakku sekalian, coba kalian amati slide
ini ya. Kira-kira yang maha dibutuhkan atau tempat untuk meminta itu siapa menurut kalian? Apakah dukun? Apakah paranormal? Tentu saja tidak. Apakah kalau meminta harus ke pohon? Meminta kepada kuburan? Tentu tidak. Kita kalau meminta pasti hanya kepada Allah. Nah, kenapa bisa kepada Allah? Karena Allah punya Asmaul Husna As-Somad, yang artinya maha dibutuhkan atau tempat untuk meminta. Nih, As-Somad. Allah mempunyai Asmaul Husna As-Somad, ya. Kemudian yang kedua, yang memegang kekuasaan. Nah, ini adalah Allah juga. Kenapa? Karena Allah punya Al-Muqtadir, maha memegang kekuasaan, ya. Dua yang kita pelajari, baru dua nih. Al-Muqtadir. Yang ketiga, yang maha mendahului, yaitu Al-Muqaddim, Asmaul Husnanya. Nih, Allah punya Al-Muqaddim, artinya maha mendahului. Al-Muqaddim. Yang keempat, yang kita pelajari cuma 4 ya, yaitu yang maha kekal. Apa Asmaul Husnanya? Al-Baqi, maha kekal. Berarti Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99 itu tidak mungkin kita pelajari semua. Makanya di bab 1 di kelas 6 ini yang kita pelajari hanya 4 ya. Yang pertama tadi apa? As-Somad. Yang kedua Al-Muqtadir. Yang ketiga Al-Muqaddim. Dan yang keempat Al-Baqi. Baik, anak-anakku. Yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. sekarang kita mau cari tahu satu persatu ya. Yang pertama, coba kalian amati gambar ini. Amati gambar ini. Ini ada 2 orang laki-laki yang membawa sesajen, kemudian minta-minta kepada pohon. Apakah orang ini sudah mencerminkan atau sudah meneladani Asmaul Husna As-Somad? Tentu saja belum. Kenapa dia harus mesti minta kepada pohon? Nah, karena mungkin dia belum belajar Asmaul Husna. Nah, yang samping lagi coba kalian amati, ada gambar seorang yang berjas laki-laki dengan membawa uang di belakangnya, kemudian mendatangi seorang apa nih? Mendatangi mbah dukun paranormal. Mau minta apa? Mau minta kekayaan, mau minta pangkat dan jabatan. Nah, apakah ini sudah mencerminkan meneladani Asmaul Husna? Tentu saja belum. Karena dia masih meminta-minta kepada badukun atau paranormal. Nah, ini menandakan bahwa orang-orang ini tidak bisa meneladani Asmaul Husna As-Somad. Sampai sini bisa dipahami ya? Baik, terima kasih. Yang berikutnya, untuk Asmaul Husna yang kedua, nih As-Somad ya, maha dibutuhkan. Seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, manusia tidak boleh meminta sesuatu kepada selain Allah. Kita hanya boleh meminta sesuatu kepada Allah. Tidak boleh kepada kuburan, kepada dukun, ataupun kepada batu besar. Yang kedua, coba kalian amati benda-benda di slide ini. Yang pertama, lihat, ada pohon kaktus namanya. Ternyata bertuliskan lafaz Allah. Nah, kira-kira apakah ini yang bikin manusia? Tentu saja tidak. Yang bikin ini semua adalah Allah, menunjukkan kekuasaan Allah. Lagi alam semesta. Apakah ada orang yang bisa bikin alam semesta? Gak bisa. Yang bisa hanyalah yang maha berkuasa. Siapa itu? Allah. Asmaul Husnanya Al-Muqtadir. Bisa dipahami ya? Nih, Allah menciptakan semua kekuatan dan sepenuhnya menguasai semua kekuatan itu. Jadi yang paling menguasai kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada makhluk lain yang bisa menandingi Allah. Baik anak-anakku sekalian, kelas 6, kita lanjutkan. Asmaul Husna yang ketiga yang kita pelajari adalah Al-Muqaddim. Sekarang coba kalian amati benar-benar gambar yang ada di dalam slide ini ya. Di sini ada gambar silsilah keluarga, ada ayah, ada ibu.
Tentu saja kita semua lahir dari seorang ibu dan ayah. Nah, pasti itu kita dan ibu pasti duluan ibu. Ibu dan nenek pasti duluan nenek. Nenek dan Nabi Muhammad, nah, pasti duluan Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad sama Allah, nah, duluan siapa? Pasti duluan Allah. Kenapa kita bisa tahu demikian? Karena Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Muqaddim, yang artinya adalah maha mendahului. Nah, orang yang beriman harus sadar bahwa sekalipun Allah dapat mendahulukan orang yang dikehendakinya, namun hukum-hukum Allah tetap berlaku. Untuk itu kita harus belajar berselaras dengan Allah dan bekerja sesuai hukum-hukumnya, tidak durhaka kepadanya. Baik, Asmaul Husna yang berikutnya, yang keempat yang kita pelajari adalah Al-Baqi. Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Baqi, yang artinya maha kekal dan abadi. Sekarang coba kalian amati gambar di dalam slide ini. Di sini ada kumpulan beraneka macam hewan atau binatang. Menurut kalian, lihat aja harimau, satu contoh harimau. Harimau tidak makan selama setahun, misalkan. Apa yang terjadi? Pasti meninggal, pasti mati. Gajah tidak makan bertahun-tahun, pasti mati. Kenapa? Karena tidak punya sifat al-baqi, tidak punya sifat kekal. Demikian juga gunung, lautan, nanti ketika hari kiamat tiba akan hancur, akan binasa semua. Kumpulan hewan juga akan mati, tanaman juga akan mati. Yang maha kekal hanya satu. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena punya Asmaul Husna Al-Baqi, maha kekal. Nah, karena kita hidupnya di dunia itu hanya sementara, kita pun sama. Manusia hidup di dunia hanya sementara. Suatu saat pasti akan kembali kepada Allah dan akan berpindah alam, bukan lagi di alam dunia, tapi di alam akhirat yang kekal selamanya. Makanya anak-anakku, mari sama-sama kita siapkan amal ibadah yang banyak di dunia untuk nanti kita bawa bekal menuju ke alam akhirat, dan tentu saja untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku, demikian pembelajaran agama Islam yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita bisa bertemu lagi dalam sesi yang lain. Mudah-mudahan ilmu yang sudah Bapak berikan bermanfaat untuk kalian semua, bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu lagi. Syukur-syukur Bapak ucapkan terima kasih kalian bersedia buka buku di rumah, dibaca-baca di bab 1 tentang Asmaul Husna. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.